Oke, tadi kita udah bahas depannya ya, Pak. Ya, betul. Terus kita tadi juga udah bahas bannya sekilas, samping-sampingnya, ornamen-ornamennya. Tadi kita ketinggalan ini sih. Ini apa ya ini, Pak? Oh, ini side marker. Ini side marker. Ini side marker standar sih sebenarnya ada side markernya. Cuman ini saya ganti yang LED. Oh, kalau warnanya ini apa, Pak? Orange nantinya. Orange? Tetap orange. Oh, berarti Standarnya orange ya. USDM gitu Ya, ya? ya. Oh, jadi ini mobil Amerika. Betul, itu emang harus, wajib. Amerika ya? Dan wajib loh. Iya, Harus ada wajib. side markernya kan wajib di sana. Iya. Iya. Oke, kita udah lihat sampingnya, depannya. Kita coba lihat dalamnya yuk. Jadi kita lagi di dalam Jeep Sahara nih. Wah, dream come true ini, Pak. Masuk ke Jeep Sahara, apalagi yang udah seri off-road gini ya, Pak. Nah, apa aja nih yang udah diganti dari sini, Pak? Saya nggak terlalu banyak sebenarnya bahan di sini. Ini standar ya, yang namanya audio. Saya pikir saya standar karena saya pengen lebih menikmati jalanan tadi ya. Lebih ke itu, saya buat 10 inch Android, sudah langsung terkoneksi dengan Apple CarPlay. Lalu saya pasang juga kamera 360. Kenapa? Karena buat saya ini menarik, bisa untuk ngecek jalanan. Wah, nih. Jadi kalau saya mau off-road, ya kalau saya mau off-road, lihat bawahnya, yang depan saya kadang-kadang kan nggak kelihatan nih. Seperti apa depannya, belakangnya seperti apa, itu kan bisa kelihatan kalau ini. Ya. Tuh, Model kamera seperti 360 itu. ya. Terus yang kedua, karena Jeep ini kan tinggi ya, spionnya ini aja mungkin sama seperti atapnya sedan gitu ya, spion gitu. Maka saya buat juga yang modelnya bisa punya kemampuan, saya tahu samping saya kalau mau belok gitu. Kadang-kadang karena ada blank spot, nggak kelihatan di spion, nah saya butuh sesuatu yang kelihatan gitu ya. Nah, ini ada yang berdiri di kanan saya, di samping saya itu kelihatan gitu. Itu hanya untuk safety sih, lebih kepada perangkat safety. Lalu juga yang saya ubah adalah ini spionnya untuk DVR. Kenapa? Karena ban saya besar, sehingga saya nggak bisa lihat spion normal karena ketutup ban. Spion dalam tuh nggak bisa lihat ya, belakangnya kayak apa nggak bisa. Akhirnya ya sudah saya buat DVR sehingga saya bisa lihat, oh di belakang saya ada siapa. Karena jujur nih, kalau ada anak kecil ya berdiri di belakang mobil tanpa saya ganti dengan DVR, saya nggak tahu. Oh, Mundur itu saya bisa langsung nabrak dan kelindes gitu. Karena kan nggak kelihatan betul visionnya nggak ada gitu. Makanya saya ganti seperti ini DVR dan sekaligus bisa ngerekam. Yang lainnya saya tidak ubah sama sekali kecuali ini. Nah, ini yang menarik ini. Ini juga buat saya ya kembali lagi tuh. Mobil tua tapi saya pengen kelihatan agak modern gitu ya. Maka saya ganti, kebetulan ada produk Kanada sebenarnya. Namanya Carabotor. Carabotor tuh dia setting memang dashboard untuk Jeep. Dan ini buat saya kenapa saya ganti ini, karena informasinya lengkap dan pilihannya lengkap. Jadi misalnya dia punya, kalau hanya untuk sekedar di jalan ya, tampilannya akan menjadi seperti ini. Ini kelihatan kan, bensin saya ini kalau hanya stasioner setiap jam menghabiskan 2,3 liter gitu ya, model seperti itu. Tapi kalau saya mau off-road yang agak rock climbing, di setting yang model ini kelihatan, oh ini kemiringannya 2 derajat ya, untuk kanan kiri, untuk depan belakangnya, untuk kanan kirinya standar, berarti rata ini. Kalau nggak rata dia akan geser, kanan kirinya geser yang mana gitu ya. Untuk kalibrasi juga mudah. Lalu akan beda lagi kalau masuk ke snow, meskipun di Indonesia nggak mungkin ya. Nah, ketika snow mungkin kanan kirinya nggak terlalu penting, tapi karena gunung relatif, kalau snow di gunung maka kompas menjadi penting. Posisi kompas kan menjadi kelihatan itu di situ. Lalu tekanan semua, coolant-nya gimana, olinya gimana ya, oli temperaturnya kepanasan nggak, oli pressure-nya cukup nggak gitu ya. Lalu transmisinya juga, oli transmisinya gimana, transmisinya karena ini belum saya pakai 4 hari dan nggak jalan, nggak kelihatan gitu. Lalu juga ini ampere baterai. Ampere baterainya stabil nggak gitu. Itu untuk snow gitu ya. Mat sedikit berbeda lagi gitu ya. Anda bisa lihat ya. Lebih ininya seperti standar on road, tetapi kemiringannya kelihatan karena hanya di lumpur dia hanya menunjukkan seberapa dalam kita harus hati-hati kalau terlalu dalam lumpurnya misalnya. Yang terakhir kalau pasir mirip seperti snow. Cuman beda ini ya backgroundnya. Ya backgroundnya kan pasir biar lebih enak gitu. Yeah. Yang kedua dia juga langsung kelihatan torkinya.
tekanan bannya kelihatan ya masing-masing. Lalu saat ini kan karena saya running 4x2, maka yang gerak hanya ini. Gardan yang berfungsi hanya ini, depannya kosong. Tapi kalau saya pindah, ini menjadi 4x4, lain. Torkinya jadi dibagi. Kalau tadi kan torki hanya di sini, ini torkinya jadi 50% ke depan, 50% ke sini. Lalu simbol 4WD-nya jalan. Oke, kalau ini N apa, Pak? Kalau N itu netral, artinya nggak bisa jalan apa-apa. Dia dibuat netral. Oh, berarti Nggak ada yang jalan ini. Ini digas aja nggak jalan. maupun D ya, Pak? D nggak jalan. Ini pun tidak ke D nggak jalan. Oh, gitu ya. Ya, Tadi kan udah dilihat ini, Pak. Ini ada itu ya, pindah. 4-wheel drive selectornya ya, Pak? Ya, Ada high, ada low, ada neutral juga. betul. Nah, aku masih agak kepo sama yang neutral tadi, Pak. Itu sebenarnya kegunaannya buat apa? Sebenarnya gini, kalau kita mau towing dan segala macam itu lebih baik dibuat di situ. Sehingga ya kita nggak tahu ketika towing untuk apakah ada ban yang masih nyangkut atau tidak. Kalau itu pasti normal, di deret itu langsung jalannya nggak ada masalah gitu loh. Modelnya seperti itu. Itu ya intinya safe mode-nya. Ya, lebih kepada safe, ya betul. Berarti kalau misalnya nih stuck di mat nih, stuck di lumpur, berarti kalau mau ditarik gitu, Pak? Ada dua. Di stuck itu di towing dia rencananya mau tetap jalan. Ya kalau jalan tetap di 4 dong. Di 4-wheel kan, kalau mau tetap jalan, jadi mesin tetap diputar agar bantu sehingga yang towing itu tidak terlalu berat. Atau modelnya bukan yang gitu, modelnya adalah ketika kita mau towing biasa di jalan raya, kita ini nggak bisa jalan daripada ganjeli, kan jeep ini kan berat nih. Iya betul, berat iya kan. banget. Nah kalau itu di netral kan, seolah kalau Anda kasih netral terus disurung tuh loh, Mas. Kayak dorong itu ya, kayak mobil netral kalau disuruh kan lebih enteng. Ya itu kira-kira seperti itulah. Oke. Jadi gitu ya, Tekno Besti buat Jeepnya nih. Tapi aku masih kepo tentang Pak Benny-nya nih. Iya, gimana, Pak? Nah, Pak Benny itu dulu itu pertama suka mobil itu Jeep langsung atau mobil lain dulu? Sejak saya kecil karena bapak saya itu di angkatan gitu ya, maka kan kami akrab dengan Jeep. Mobil bapak saya itu kan mobil dinasnya selalu kalau nggak FJ40 gitu ya, baik yang hardtop maupun yang kanvas. Lalu sempat juga punya Nissan Patrol gitu ya, yang Jeep juga kan pada saat itu. Bahkan saya pertama kali ajar nyetir, karena belajar nyetir pun juga Jeep. Waktu itu hanya sekedar untuk memutar posisi lah. Saya tinggal di kampung yang nggak terlalu besar, ketika bapak saya masuk, kalau mau pergi kan dia harus balik lagi. Nah saya hanya belajar itu. Parkir, naik turun, muter-muter seperti itu, tapi kan kemudian akrab dengan itu, sehingga merasa kalau nyetir itu enak ya kalau kita posisinya tinggi. Oh, jadi udah terbiasa. Nah, sehingga kalau pertama kali masuk dulu saya kalau naik sedan itu mabuk. Karena merasa pendek kan itu jadi nggak enak. Lalu ketika saya mahasiswa, saya punya penghasilan sendiri. Mobil pertama kali yang saya beli pun juga Jeep. Waktu itu saya beli Willys tahun 44. Wah, mobil perang itu, Pak. Itu tahun 88 saya beli itu. Masih murah sekali waktu itu, cuma 1,5 juta. Dulu 44 yang masih sangat klasik, lampunya depan kecil, kemudian kacanya kotak terbagi dua gitu ya. Itu yang 44 itu. Dan itu membantu saya karena begini. Saya waktu mahasiswa ada KKN. Nah, kakek saya itu di desa yang agak terpencil di daerah Pati, Keboromo. Itu lokasinya kalau saya pakai mobil biasa atau pakai motor, itu saya harus muter kayak ngotakin gitu. Tetapi ada jalur singkat, tapi harus lewat sungai. Nah, Jeep Willys saya bisa masuk ke situ. Wah, kalau sudah mau, saya udah datang mau tempat lokasi KKN, terus ibu-ibu lah, anak-anak ikutan semua. Malah pengen naik mobilnya. Iya, dan biar cepet lah. Iya. Karena langsung nyebrang sungai itu gitu. Oke. Nah sejak itu ya terus ya mau nggak mau saya seneng gitu. Memang terus saya berubah-ubah ya. Saya sempat punya Cherokee, sempat punya FJ40. Tetapi sebenarnya yang kecintaan saya yang sampai sekarang nggak pernah hilang itu sebenarnya di Suzuki. Suzuki. Katana. Ya, Katana, Jimny itu. Vitara saya pernah punya juga generasi awal 92. Itu pernah punya. Tapi ya yang paling awet ya itu Jimny itu. Sehingga kalau klub pertama kali yang saya ikut, klub yang kemudian saya terlibat off-road itu Suzuki 4-wheel drive. Jadi S4WD lah itu. Itu yang saya
terlibat dan sampai sekarang pun masih punya. Sayang ini pas lagi saya rombak lagi nih. Oh, yang merah tadi itu merah ya, Pak? tadi itu kaki-kakinya lagi saya rombak. Kalau standarnya kan pakai per daun ya. Ya. Ini saya mau ganti dengan coil overshock. Oke. Asli-aslinya. Oke, berarti dari dulu dari kecil emang udah kenalnya sama Jeep ya? Kenalnya sama Jeep. Berarti kan emang udah mendarah daging nih, udah cinta banget lah ya sama Jeep. Seneng sih Jeep, ya. Seneng banget ya. Nah, sebagai pencinta Jeep, Pak Benny itu udah pernah ikut komunitas Jeep ya? Tadi saya ikut komunitasnya pertama kali adalah di Suzuki karena saya emang seneng di situ. Enak, kecil, buat masuk kota-kota juga enak, ya, masuknya gampang. Tetapi buat off-road juga tidak kalah sebenarnya. Ya, mesinnya dengan bodinya itu cukup imbang lah rasionya. Itu saya pertama kali. Terus ketika benar-benar masuk ke dalam komunitas JK ini, saya ya terlibat juga ke JK Owner Indonesia. JKOI itu saya tidak terlalu aktif sih, karena sebenarnya base-nya di Jakarta. Banyak orang Jakarta, ya saya karena kenalan aja, terus ya sudah terlibat di situ. Yang orang Semarang kayaknya cuma 3 atau 4 orang gitu. Udah seperti itu. Jadi dulu belum ada yang namanya chapter Semarang itu belum ada ya, Pak? Belum, bahkan sekarang pun chapter Semarang juga ada karena terlalu kecil kan. Terlalu kecil. Base-nya masih di Jakarta? Base-nya masih di Jakarta. Oh, kalau Jeep ini, Pak? Kenapa Jeep ini? Ikut Nah ini JK Owner itu, ya JKOI itu, JK Owner. Makanya di belakang ada stikernya, ada nomor keanggotaan saya. Sebenarnya banyak sih, sudah 400-an orang itu anggotanya. Cuman yang di Semarang nggak banyak. Oh. Tapi kalau misalnya mereka ada acara nih, Pak Benny datang? Belum tentu sih, karena acara mereka sering di Cibubur ya. Oh, jauh. Tapi ya? kalau misalnya mereka punya acara di Purwokerto, Baturaden kemarin, atau di Tawamangu, itu kan relatif ya. Ya kita ketemuan di tengah gitu. Oh, gitu. Terus dari 2 mobil ini, tadi yang merah sama yang hitam ini ya, Pak Benny lebih sayang yang mana, Pak? Ya, pertanyaan susah ini. Susahnya gini, karena beda ya. Ini kan sama seperti kalau saya punya 2 anak tuh, saya sayang kemana? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Masing-masing anak kan punya karakteristiknya. Yang merah saya sudah miliki itu lebih dari 20 tahun. Oh. Mau nggak mau kan saya seneng juga. Saya rawat juga, saya buat semaksimal mungkin. Lalu yang merah itu juga mainan saya untuk off-road, benar-benar real off-road di situ gitu ya. Saya ganti mesinnya, saya ganti transmisinya menjadi matic juga, yang bisa nyaman untuk harian juga gitu ya. Tetapi kan kalau pakai itu kadang-kadang ya misalnya ya ke sebuah acara yang ya semi resmi lah gitu ya. Turun dari situ saya pakai Jeep seperti itu tuh beda gitu. Tapi kan saya saya tetap masih kelihatan karakter saya yang senang Jeep, cuman lebih elegan. Nah, maka saya pakai yang ini misalnya, pakai yang JK ini misalnya. Ya lebih ke situ lah, lebih ke. Oke. Buat Pak Benny sendiri nih, dari Pak Benny sebagai apa ya? Udah menikah lah ya dengan kesayangan Jeep ini. Yeah. Apa sih tips buat teman-teman Tekno Besti nih kalau yang mau punya Jeep atau cara ngerawat Jeep itu ada tips? Iya. Yang pertama begini, jangan buru-buru pengen melakukan modifikasi. Artinya belilah yang standar saja, lalu nikmati dulu. Nikmati, dirasakan, seneng nggak? Karena karakternya beda. Orang yang misalnya istri saya nggak suka naik ini. Ya meskipun misalnya ada mobil yang jauh lebih murah dibanding ini, dia lebih suka naik mobil yang lebih murah itu. Kenapa ya? Karena karakter Jeep itu beda. Nggak nyaman kayak gini, sudah mahal kok nggak nyaman gitu ya. Nah itu kenali dulu. Ketika kita sudah kenal, kemudian baru tahu, oke, saya pengennya apa ya? Saya kok pengen kelihatan lebih gagah. Oke, ganti dulu bannya misalnya. Ketika ganti ban, pada tahap-tahap tertentu mungkin nggak hanya ganti ban cukup. Tapi ketika kita mau naik kelas lagi, tidak lagi 31, misalnya naik ke 35 kayak saya, nggak cukup cuma ganti ban. Karena harus menyesuaikan kaki-kakinya. Nah, tapi kebutuhan itu adalah kita jalani dengan proses. Kalau belum kita sudah mau harus ganti, ribut sama Menteri Keuangan di rumah. Nanti malah bukannya diproses bikin, malah dijual. Nah, apalagi Jeep. Jeep itu kan singkatannya adalah just empty every pocket.
Jadi semua kantong kita bakal habis nih. Dompetnya jadi tambah tipis dong. Betul. Soalnya ganti kredit card. Oke, jadi Teknobesti itu saja ya mungkin untuk episode sekarang bahas tentang Jeep ya, Pak Benny. Jeep. Jadi Pak Benny ini emang dari dulu udah suka Jeep ya. Iya. Dari kecil udah apa ya, makanannya Jeep ya. Belajar pun pakai Jeep, guys. Wah, gila banget. Dan ini adalah salah satu mobil terbersih sih, Pak, yang pernah saya lihat. Wis. Modifikasinya keren, tingginya pas, bannya juga keren. Makanya pilih Sahara. Iya, pilih jangan beli yang sport ya, Pak. Jadi gitu aja Tekno Besti. Terima kasih sudah menonton episode Teknokrasi kali ini. And I will see you next time. My name is Jackie with Pak Benny. Signing out. Peace.